Ya, atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan rahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnah sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tadbir dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul dhalimin." Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladziina aamanu. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah bergirirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagai mukmin ini gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagai mufassir menafsirkan Allah la yuhibbul dhalimin, maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak membencikan Islam. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunat terdahulu, pergantian kepemimpinan bumi dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Sebagaimana hadisnya sudah kita bahas bersama, nggak perlu saya ulang, sudah beberapa kali dibahas dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Ahmad tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sebelum yaumil kiamat. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun, mulai dari periode nubuwah, kemudian dilanjutkan periodisasi sejarah yang kedua, Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan periode ketiga Mulkan Allah, mulai Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah, dan puncak al-Hadra Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, dan puncak al-Hadra Islam ada di Andalusia. Dan itu ditulis oleh pakar sejarah dunia Islam Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Hampir jadi golongan mukmin pernah memimpin dunia sepanjang 1342
342 tahun. Setelah itu program kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Mulai perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, dilanjutkan perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kira-kira selesai dan perang salib? Tidak akan pernah selesai. Muncul perang salib episode yang ketiga, dimulai bulan April 92 dari Bosnia Herzegovina sampai hari ini, terus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum istaqam. Selamanya orang-orang kafir, golongan kafir ini tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum 'an dinikum istaqam, sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah katakan. Dan sekarang kekinian kontemporer kita sekarang benar-benar dikendalikan oleh golongan kafir sampai hari ini. Lebih khusus Indonesia dicekam oleh dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Yang satu ideologinya komunis, yang satu ideologinya kapitalis. Jadi benar-benar apa yang dikatakan oleh Allah hak. Sehingga akhirnya begitu seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Golongan mukmin tidak lagi sebagai subjek, jadi objek. Sehingga yang kita saksikan sekarang ini muncul fenomena al-wala kepada golongan kafir. Benar, nyata fenomena wala kepada golongan kafir. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil satu khulasan kesimpulan, jadi tasabbuh bil kufar, niru-niru golongan kafir itu dilarang secara global dalam agama kita. Benar? Ini. Tapi begitu kita potret kondisi umat Islam kontemporer kekinian, tidak hanya tasabbuh bil kufar, tapi realitasnya ittiba'ul kufar. Tidak hanya niru-niru, tapi ngikut. Benar gak? Realitas empiris nyata. Dan inilah yang kita saksikan ketika kita melakukan ikrar, baca realitas kehidupan umat. Ya inilah yang disebut fitnah akhir zaman. Oleh karena itu, sampai ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu, dia menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang 3 fitnah yang akan muncul, yaitu fitnah atas. Ditanya apa yang dimaksud fitnah atas? Bahwa dia harabun wa peperangan dan pelarian atau pengungsian. Dan ini sudah pernah kita bahas, gak usah diulang.
kemudian fitnah bersama, kemakmuran hidup. Dari peperangan itu akan terjadi peperangan yang ujung-ujungnya endingnya perebutan sumber daya alam. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang ketiga, fitnah Tuhaimah. Ini juga sudah pernah kita bahas. Gak perlu diulang lagi. Sudah 3 fitnah itu sudah pernah saya sampaikan secara rinci di Masjid Umar bin Khattab. Nah sekarang apa? Ketika kita menghadapi fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat, bahkan fitnah Tuhaimah itu dikabarkan oleh Rasulullah itu dahsyat sekali. Sampai umat ini terbelah jadi 2, yaitu mukmin sejati dan munafik sejati. Nah sekarang di Indonesia saya tanya, kira-kira yang banyak mukmin sejati atau munafik sejati? Munafik sejati. Yang paling banyak pembela al-haq atau pembela kebatilan di Indonesia? Pembela kebatilan. Dan itu mungkin kita bertanya-tanya kapan selesainya fitnah kedua ini. Dan kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan suatu saat Rasulullah mengabarkan puncak daripada fitnah Tuhaimah itu yaitu ketika Allah munculkan Al-Masih Dajjal. Dan kitab Sahih Muslim Rasulullah mengabarkan itu akan Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Mana itu? Iran. Yang di belakangnya kata Rasulullah, di belakang Al-Masih Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi pakai atoyalisah, jubah kebakaran. Nah, Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistem Dajjal kira-kira sudah masuk ke Panjen nggak? Sudah, hanya kita saja nggak lihat. Makanya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung. Ini perlu Furqan, perlu Al-Furqan ini benar-benar harus kita tumbuhkan. Sudah sampai ke rumah tangga kita. Sistem Dajjal. Hanya kita saja yang nggak sadar. Masuk muslimin rahmat. Nah sekarang apa? Apa yang diingatkan oleh Rasulullah? Rasulullah memberikan arahan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balitabiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hatta idza ra'aytum su'an muta'an wa huwa mutabbilan wa dunya muqtaratan wa izaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaka ya'ni bi nafsik wa ta'ankal awam fa inna min wara'ikum ayyam as-sabr as-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jabr la 'amal fihi ajr 50 rajulan ya'maluna mithla 'amal ya Rasulullah ajr 50 minhum la ajr 50 minhum." Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ini benar-benar yang harus kita jadikan bicara. Rasulullah perintahkan balitabiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hatta idza ra'aytum su'an muta'an. Hingga kebahilan sudah ditaati. Artinya sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya muqtaratan. Kehidupan setelah pertama dari kebahilan sudah ditaati, ahwa hawa nafsu sudah diikuti, bahkan sudah menjadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya muqtaratan. Kehidupan dunia sudah lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izabatu itirahim birrahim. Manusia sudah lebih banyak membanggakan rohyunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Dan ini sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita.
Nah kalau sudah empat ini sudah muncul di tengah masyarakat kita, Rasulullah berikan wasiat, fa'alika ya'ni binafsik. Perhatikan diri kalian. Perhatikan diri kalian, perhatikan diri kalian. Wada'angkat awam, jauhi kebanyakan orang. Itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'angkat awam itu bukan terus akhirnya kita uzlah, bukan. Artinya jangan sampai larut pada empat fenomena tadi. Fa'inna min bara'ikum ayyamasok. Sementara kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Ini ulama-ulama hadis ketika menafsirkan ini, maknanya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hamba. Oleh karena itu Rasulullah, kalau kita sanggup hidup, kita tetap mengistiqomah mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan. Kita tetap ittiba sunnah. Kita tetap amal ma'ruf nahi munkar. Itu resikonya, kata Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah, al-qabidu ala jabri, bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah. Artinya apa? Resikonya berat, tantangannya banyak, musuhnya juga sedikit atau banyak? Banyak. Banyak, tidak hanya banyak, double W, banyak. Nah, kalau kita mampu hidup seperti itu, Rasulullah memberikan berita gembira. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili bihim ajrun hamsina rajulan ya'maluna mithla amal. Mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal seperti. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ajrun hamsina minhum?" Apa yang kau maksudkan dari kalangan mereka? La, ajrun hamsina minkum, dari kalian. Artinya, kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Itu nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada umat, atau memberikan warning, peringatan kepada umat. Di samping perintah juga memberikan warning, peringatan. Kalau Rasulullah SAW bagi bi'amal fitanin katibain dari muslim, bersegeralah beramal soleh. Bersegeralah beramal soleh. Bersegeralah beramal soleh. Jangan ditunda. Sebelum muncul fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan. Apa wujud konkretnya? Qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi Rasulullah mengabarkan nanti kalau sudah fitnah Buhaimah itu sudah terjadi, saya kira sekarang sudah nampak di Indonesia. Itu kata Rasulullah, kondisi umat pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Dahsyat. Atau sore beriman, paginya sudah kafir. Jadi ini tidak hanya sebatas MTS. MTS itu murtad tanpa sadar, tapi ini sudah pagi iman, sore kafir, tidak hanya murtad, tapi sudah paginya kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Nauzubillah. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi'arfinati. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba kita lihat di Indonesia, berapa banyak kaum muslimin yang menjual di agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Banyak atau banyak? Banyak.
Ini nyata. Sehingga akhirnya saya melihat di Indonesia sekarang ini orang berbondong-bondong mau jadi munafik, bahkan antri. Mungkin kita tanya, loh kenapa sekarang di Indonesia orang antri mau menjadi munafik? Padahal bolak-balik ustaz, ulama, kiai itu menyampaikan surah An-Nisa ayat 145. Al-Maidah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi daril asfali minan nar. Sehingga orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di keraknya, dasarnya. Kira-kira lebih panas atau lebih dingin kalau kerak dasarnya? Sampai Rasulullah mengabarkan, ini paman beliau Abu Thalib telah meninggal dalam keadaan kafir, tapi beliau mohon pada Rasulullah diringankan azabnya. Itu ketika jari-jari kaki paman beliau Abu Thalib disentuhkan di permukaan, belum masuk ya, baru disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya langsung mendidih. Itu azab yang paling ringan. Dan kalau di keraknya neraka itu kira-kira dia bisa kita bayangkan. Naudzubillah. Tapi aneh bin ajaib, di Indonesia antri. Kenapa bisa antri berbondong-bondong? Kenapa kira-kira? Di baliknya ada bin amplop bin bulus, ada iming-iming jabatan. Benar nggak? Sekarang ini bukan 100.000, 50.000. Kemarin aja ketika 212 itu kulusnya berapa? Ustadz itu kulusnya berapa? Supaya ustadznya tidak berangkat. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta. Tapi syaratnya tidak boleh berangkat. Ada yang lebih tinggi lagi, umroh. Nah kira-kira antum goyang? Nah sekarang sudah tidak kanggo 25 juta, tidak kanggo sekarang. Sekarang sudah minim. Untuk toko di Malang minim 1 M, 1 miliar. Bahkan kemarin di Madura saja itu 1 mobil box untuk Madura. 1 mobil box sekarang warna merah itu miliar apa triliun? Triliun. Aja sempat anak ditelepon sama ajudannya Kijani, Pondok Pesantren Perduan Al-Amin ya. Ustaz, itu benar kan? Iya. Ayo kita kontak cucunya Syekh Nafali. Sudah masuk? Sudah. Astagfirullah. Bahkan untuk menundukkan ulama-ulama di Jawa Timur. Ini Madura tadi T ya, pakai 1 mobil box. Ulama di Jawa untuk menundukkan ulama di Jawa Timur pakai tanah berapapun luasnya, monggo langsung bikin pengajuan. Antum sudah punya rumah? Sudah punya. Ada yang belum punya? Ini iming-iming. Tapi syaratnya harus menjadi pembela kebatilan. Sekarang makanya ini fitnah akhir zaman. Dasar. Oleh karena itu Rasulullah tadi 2 saja ya, dari saya 2 saja, tidak usah saya perluas karena waktu saya juga singkat. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah perintahkan segera beramal soleh sebelum datang fitnah yang dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengupas panjang lebar tentang fitnah akhir zaman yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung. Tapi sebelum beliau mengupas, dan nanti begitu adzan kita sekolah adzan dulu, tapi kemudian sholatnya diakhirkan, ya, sholat isya akhir langsung materi, ya, langsung lanjut materi. Sekarang kami serahkan pada Al-Ah Akbar dari perwakilan Asa Charity dari Padang Sumatera Barat. Ya, tolong Anda videonya sudah disiapkan. Nah, beliau nanti dari tim Asa Charity dari Padang Sumatera Barat ini akan menyampaikan tentang program dakwah di minoritas Muslim di Phnom Penh, Kamboja. Kamboja itu mayoritas apa? Buddha, mayoritas Buddha. Dan umat Islam di sana rumahnya di atas sungai. Jadi manusia perahu, ya kan? Sehingga nanti tim Asal Charity ini yang beliau sudah berdakwah ke sana dan alhamdulillah sudah membangun beberapa masjid terapung. Ya. Oleh karena itu, ayo jamaah Masjid Umar bin Khattab kita berikan empati kepada terutama tim Asal Charity yang sudah beberapa tahun yang lalu berdakwah di minoritas Muslim di kawasan Phnom Penh, Kamboja. Saya serahkan pada Anda.